Salam. Puji Tuhan, kita kembali lagi bertemu pada kali ini. Kesempatan ini saya bersyukur telah diberikan untuk kita lebih dalam lagi dan lebih maju lagi. Kita terus belajar menggali kebenaran firman yang luar biasa. Kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 yang berbunyi demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di sini saya akan memberikan judul sekedar bekerja atau beribadah. Apapun yang kita lakukan setiap hari ketika kita bangun tidur, kita adakah diantaranya yang berdoa, baca firman dulu, berdoa, menyembah, dan baca firman? Adakah di antara kita yang melakukan itu setiap hari? Nah, di sini kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk melakukan intim dengan Tuhan kita, karena di situ Tuhan mengajak kita untuk selalu berkomunikasi setiap hari, setiap saat. Apapun yang dilakukan itu boleh bersinergi. Ya. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat, kepada orang-orang di Korintus, terutama kepada mereka yang sudah percaya, yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu hati dalam pekerjaan pelayanan Yesus Kristus. Dijelaskan di situ ada banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang di Korintus berkaitan dengan penyembahan berhala. Apakah boleh makan makanan setelah melakukan penyembahan berhala? Di situ Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat 31, ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Udah, titik, jelas banget. Jelas, singkat, padat. Itu sangat mewakili semuanya itu. Sangat-sangat mewakili. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Tidak bersungut-sungut, tidak mengoceh, tidak ngomel, tidak perlu. Jauhkanlah semuanya itu. Ya, jauhkanlah. Karena kalau kita bersungut-sungut, ada sesuatu yang terjadi. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Tentu tidak. Kalau kita bersungut-sungut, yang senang siapa? Tentu lawannya Tuhan siapa ya? Nah, yang paling senang adalah lawannya kita. Itu paling suka kalau kita melakukan sesuatu dengan sungut-sungut, ngomel-ngomel, muka jelek. Tetapi ketika kita melakukan dengan hati sukacita, yang senang siapa? Tentu Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, demikian firman Tuhan. Ya. Jadi lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Lakukanlah semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita bekerja, bekerjalah seperti kita melakukan ibadah setiap hari. Senyum itu ibadah, kata tetangga kita. Ya, itu buat kita juga. Senyum itu ibadah. Siapapun melihat kita senyum akan menjadi senang, sukacita, hatinya terobati. Yang tadi gundah gulana melihat wajah kita yang senyum, dia akan menjadi senang. Oh, ceria. Luar biasa, ya. Satu ilustrasi begini. Ada tiga orang tukang bangunan.
Mereka mengerjakan suatu pekerjaan yang sama ya, dalam satu wadah yang sama. Tetapi ketika ditanya, mereka memberikan jawaban yang berbeda. Orang pertama ditanyakan, "Halo Pak, lagi apa?" Dia menjawab, "Kamu nggak lihat saya lagi ngapain? Kalau mau bantu, bantu saja. Gak usah tanya-tanya." Itu jawaban orang pertama. Lalu dia pergi ke orang kedua. Orang kedua ditanya dengan pertanyaan yang sama, dikatakan, "Hai Pak, halo, lagi buat apa Pak?" Orang kedua ini menjawab, "Wah Pak, ini susah cari kerja. Kemana-mana sulit cari kerjaan. Yang penting buat saya itu upah. Saya bekerja, saya dapat upah. Dan upahnya bisa buat saya hidup, menghidupi orang satu rumah, menghidupi keluarga saya yang membutuhkan saya. Jadi tulang punggung lah," begitu ceritanya. "Baiklah Pak, silakan lanjutkan pekerjaan." Lalu si yang bertanya tadi pergi ke tukang yang berikut, yang ketiga. "Halo Pak, lagi apa ini?" "Oh, saya sedang melakukan sesuatu yang luar biasa." "Loh, kok bisa?" Iya. "Bapak lihat, saya membangun sebuah gedung. Dan gedung ini akan dipakai oleh banyak orang. Suatu hari akan banyak orang diberkati." "Loh, emang gedung apa?" "Ini namanya gereja," kata bapak tersebut. "Saya bersyukur sekali diberi kesempatan untuk dapat membangun gereja ini. Terima kasih sekali. Jadi saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya terima kasih banget diberi kesempatan untuk membangun ini. Gereja ini dibangunkan. Ketika saya nanti tidak ada, gereja ini masih ada. Dan akan datang berbondong-bondong orang untuk mendengarkan firman Tuhan dan banyak orang diberkati. Dan itu luar biasa." Lalu yang bertanya tadi bilang, "Oh iya ya. Oke lah Pak, silakan dilanjutkan." Nah, dari ketiga orang tersebut, dari cerita tersebut, ada 3 orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama sebagai tukang bangunan. Tetapi kita dapat melihat jawabannya yang berbeda. Dari mana? Yang pertama, dia tidak suka ditanya-tanya dan dia marah-marah. Yang kedua, orientasinya adalah upah. Dan yang ketiga, orientasinya masa depan. Jadi bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita dapat belajar bahwa di mana di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 ini mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kalau setiap pagi, setiap hari kita lakukan mau lakukan cuci piring, nyapu rumah, atau sesuatu yang membuat kita capek, membuat kita lelah, lakukanlah. Nggak usah bersungut. Karena semuanya itu membentuk kita dan semuanya itu kita lakukan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Saya akan memberikan suatu tulisan yang dituliskan oleh Martin Luther yang kiranya boleh menjadi berkat buat kita. Di sini saya akan, sebelum menutup firman Tuhan pada saat ini, seorang Martin Luther itu berkata demikian: kalau seorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan,
Hendaklah ia menyapu jalanan seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven mengubah musik, atau Shakespeare menulis puisi. Hendaknya ia menyapu jalanan demikian baiknya, sehingga semua penghuni surga dan bumi akan tertegun dan berkata, di sini pernah hidup seorang penyapu jalanan yang hebat, yang melakukan tugasnya dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sebagian orang akan melihat sebagai tukang bersih-bersih, sebagai tukang sapu, ya. Contoh di Balikpapan ini ada berapa pasukan oren membersihkan jalanan setiap hari, setiap pagi ya. Setiap pagi mereka menyapu, dan lihatlah, kalau seandainya mereka tidak ada yang bersih-bersih, bayangkan saja sampah berserakan di mana-mana, itu joroknya ampun-ampun. Tapi mereka lakukan itu, saya percaya ada sebagian dari antara mereka yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar hanya ingin upahnya saja untuk kehidupan hari-hari, tapi mereka dapat melakukannya dengan serius, dengan sukacita, sehingga semua orang boleh menikmati keindahan, kebersihan yang ada. Demikianlah, jika kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, lakukanlah apapun itu dengan sukacita. Demikian firman Tuhan buat kita semua untuk direnungkan. Tuhan memberkati.